Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Prasetyo dari kelas 12 IPA 1. Saya akan membacakan cerita tentang Bapak Gus Dur, almarhum Gus Dur, yang judulnya Gus Dur, Ulama Intelektual Presiden. Dokter Dr. Andes Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur lahir di Jombang pada 7 September 1940. Beliau lahir dari kalangan pesantren. Ayahnya Kiai Haji Wahid Hasyim dan ibunya Solihah. Ketika ayahnya meninggal, ia sempat tinggal di rumah Kiai Junaidi, seorang ulama Muhammadiyah di Yogyakarta. Tentu ini hal yang tidak lazim ya, karena Gus Dur ini dari Gus Dur kan anak seorang Kiai NU saat itu. Beliau tinggal dengan Kiai Muhammadiyah. Kemudian mendapatkan pendidikan agama di pesantren Al-Munawwir Kapyak di bawah Kiai Haji Ali Mahsyum. Selain itu, ia juga mendapatkan pendidikan di pesantren Tegalrejo Magelang pimpinan Kiai Hudori. Ia juga mengambil pendidikan di pesantren Denayar Jombang di bawah kakeknya Bisri Syamsuri. Ia lalu pindah ke pesantren Tambak Beras di bawah sesepuh NU lainnya, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada tahun 1963, Gus Dur mengambil studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ia kecewa karena harus mengulang banyak hal yang sudah ia kuasai di pesantren, sehingga membuatnya banyak meninggalkan kelas dan lebih banyak jalan-jalan di kota Kairo. Kemudian Gus Dur akhirnya mendapat beasiswa di Universitas Baghdad, Irak, tawaran yang tak disia-siakan oleh Gus Dur dan menjadi penyegar baginya. Pada 4 Mei 1971, akhirnya Gus Dur kembali ke tanah Jawa. Ia fokus membangun kembali pesantren-pesantren seiring ancaman dan gangguan tradisi dan ekonomi yang mendera institusi pendidikan tersebut. Kiai Bisri meminta Gus Dur untuk terlibat lebih aktif di pimpinan pusat NU. Pada tahun 1982, Gus Dur banyak berinteraksi dengan Kiai Ahmad Siddiq, tokoh yang menganggap NU perlu direformasi. Posisi Idgam Khalid, ketua umum NU saat itu, sangat terdesak. Selain itu, para reformais juga menginginkan agar NU kembali ke Fitah 1926 dan mundur dari politik. Setelah melalui perdebatan panjang, Gus Dur akhirnya menakodai reformasi NU dengan menjadi ketua Dewan Tahfiz ormas tersebut pada 1984. Kala itu ada kekhawatiran NU dan pesantren akan ditinggalkan masyarakat modern. Ia kemudian membuka ruang intelektual dalam organisasi sehingga muncul banyak NGO dari tubuh NU. Hal ini membuat NU dapat bersaing dengan Muhammadiyah yang memperkuat jejaring melalui sekolah tetapi tak punya banyak NGO seperti NU. Tak hanya itu, modernisasi juga terjadi di lingkungan pesantren sehingga lulusan institut itu bisa langsung masuk ke perguruan tinggi. Setelah menjadi ketua, ia sempat bersinggungan dengan rezim Soeharto. Gus Dur misalnya menginisiasi forum demokrasi yang sempat bikin gerah rezim. Ya. Pada Muktamar NU 1994, Soeharto diduga menekan agar Gus Dur tidak lagi terpilih menjadi ketua. Pada 1995-1996, Gus Dur mulai menjalin kedekatan dengan Megawati Soekarno Putri. Pada Desember 1997, Gus Dur bertemu Amin Rais di Masjid Sunda Kelapa dan merupakan pertemuan sejarah karena dua tokoh ini berasal dari latar belakang Islam yang berseberangan. Trio Amin Mega Gus Dur menjadi tokoh yang disegani. Meski Gus Dur menyebut mereka tak punya aliansi formal, ada satu hal yang sama, yaitu mereka menginginkan reformasi. Cita-cita itu akhirnya terwujud pada 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Akhirnya pada 23 Juli 1998 berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa atau sering disebut PKB sebagai partai berhaluan NU di era pasca Orde Baru. Sejak itu banyak kalangan internal yang berharap Gus Dur menjadi presiden. Optimisme ini akhirnya terwujud ketika MPR memilih Gus Dur sebagai presiden. Ada beberapa hal kebijakan yang menjadi highlight dari pemerintahannya, yaitu satu, mengusulkan larangan Marxisme dan Leninisme dicabut. Dua, mengusulkan tahun baru Imlek menjadi libur nasional. Tiga, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial.
Sayangnya dinamika politik membuatnya mengalami ketegangan dengan DPR. Ia pun mengeluarkan dekret salah satunya untuk membubarkan MPR dan DPR. Dekret ini tak didukung oleh MPR sehingga ia digusur dari jabatannya. Pasca tak lagi menjadi presiden, ia harus mengalami perpecahan di internal PKB. Ironi terjadi karena Gus Dur terusir dari partai yang ia bidani kelahirannya setelah keponakannya sendiri, Muhaimin Iskandar, mengambil alih PKB. Dan akhirnya pada 30 Desember 2009 beliau menghembuskan napas terakhir dan meninggalkan banyak kenangan di negeri ini. Terlepas dari beragam dinamika yang muncul akibat kiprahnya, perlu diakui bahwa Gus Dur telah menorehkan banyak catatan penting dalam sejarah negeri ini. Bagaimana kita tahu salah satu dekretnya, bagaimana beliau dengan dekretnya ingin membubarkan MPR dan DPR yang menyebabkan beliau lengser. Dan benar saja kita tahu bagaimana DPR kita sekarang kacau dan malah menjadi musuh rakyat, bukan perwakilan rakyat. Masih banyak sebenarnya cerita dari Gus Dur tentang karomah dan kesatian beliau, namun di sini tidak ceritakan. Di sini hanya ceritakan tentang sejarah politik beliau saja. Cukup sekian mungkin. Terima kasih, mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.